Jadi menjiwai itu penting. Kalau kita sedang basuh tangan kiri, memohon kepada Allah agar jangan sampai kitab amal kita diterima dengan tangan kiri. Tapi yang menjiwai gerakan sholatnya sedikit. Karenanya ketika kita membahas tentang sholat, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ketika kita membasuh tangan kanan, memohon kepada Allah agar kitab amal kita diterima dengan tangan kanan. Kalau kita sedang membasuh tangan kiri, memohon kepada Allah agar jangan sampai kitab amal kita diterima dengan tangan kiri. Ketika kita membasuh, ketika kita mengusap kepala, memohon kepada Allah jangan sampai terik matahari dan mahsyar menyirami panasnya kepada kita, sehingga kita dilindungi dari terik yang sangat panas. Yauma la zilla illa zilluh. Ketika kita membasuh kaki, kita mohon kepada Allah jangan sampai kaki ini tergelincir pada saat meniti di atas sirat. Jadi Imam Ghazali mengajarkan kepada kita agar kita menjiwai setiap amal. Kalau orang berwudu banyak, tapi yang menjiwai amalnya sedikit. Orang sholat banyak, tapi yang menjiwai gerakan sholatnya sedikit. Karenanya ketika kita membahas tentang sholat, kita mendapatkan Imam Ghazali begitu kuatnya menekankan agar hatinya hadir, istihdharul qalb, hatinya hadir, hatinya hadir. Kalau sekedar sholat banyak, orang munafik juga sholat, tapi karena hatinya tidak hadir, makanya mereka setelah sholat mereka maksiat. Setelah sholat mereka menyakiti orang Islam. Setelah sholat mereka menipu orang-orang beriman. Setelah sholat mereka bejat, korupsi, menipu, berzina, dan seterusnya. Jadi menjiwai itu penting. Membaca Quran, banyak orang bisa baca Quran, suaranya bagus, tapi yang menjiwai sedikit, yang melibatkan hatinya sedikit. Orang diam di pesantren banyak, tapi yang menjiwai pesantren sehingga dia menjadi santri yang berakhlak mulia, sehingga dia menjadi santri yang benar-benar lembut hatinya, itu sedikit. Karenanya jangan sekedar diam di pesantren, tapi jiwai setiap gerakan di pesantren. Jiwai setiap kita bertemu guru sehingga kita menghormatinya. Jiwai setiap ketemu teman sehingga kita merasa akrab bersama mereka, saling menghormati, saling membantu di antara mereka, saling melengkapi kekurangan di antara mereka. Orang menikah banyak, tapi yang menjiwai pernikahan sehingga selalu merasa indah dalam rumah tangganya sedikit sekali. Suami istri banyak, tapi saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling mengumpat. Kenapa? Karena tidak menjiwai kebersamaan dalam rumah itu. Jadi yang paling penting dari pelajaran kitab Bidayatul Hidayah ini, anakku semua, sahabatku semua, para wali santri dan para jemaah semua yang ikut pada pengajian kali ini, adalah bahwa kita menjiwai. Karenanya nanti di alam akhirat yang Allah panggil jiwa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang selalu terlibat dalam setiap amal soleh. Pada saat belajar, jiwanya ikut, bukan siap-siap tidur,
bukan siap-siap ngantuk. Jiwanya penuh semangat pada saat pengajian. Matanya memandang ke depan, memandang ke bukunya sekali-sekali ketika dibacakan teks kitab, sehingga terlibat seluruh anggota tubuhnya. Jadi benar-benar semangat, penuh semangat. Nah, itulah pentingnya melibatkan jiwa. Pada saat belajar di kelas, semangat. Pada saat murojaah, semangat. Pada saat menghafal Al-Quran, semangat. Karena jiwanya ikut. Senang dia, senang. Orang yang menjiwai akan nikmat. Diam di mana saja. Diam di mana saja. Diam di rumah yang sempit, nikmat. Diam di tempat yang luas, nikmat. Diam di pesantren, senang. Kenapa? Karena menjiwai bahwa aku sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa. Dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.